Firman Tuhan hari ke-261 17 September tahun 2024, Injil Yohanes, pasal 12 ayat 47, perikop, perkataan Yesus tentang menghakimi. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini ambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47. Di hari yang ke-261 tanggal 17 September 2024 dengan perikop yaitu perkataan Yesus tentang penghakiman, dan sebagai ayat pada hari ini Yohanes pasal 12 ayat 47 katakan sebagai berikut: dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melaksanakannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Kemudian bacaan pagi diambil dari surat Apostel Paulus ke jemaat di Rom pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kabar baik untuk bangsa-bangsa lain. Kemudian bacaan malam diambil dari Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39 dengan perikop kasih Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Sebagaimana biasanya selalu kita sampaikan bahwa pedoman kita dalam bulan September itu diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 dengan topik jadilah pelaku firman, dan dijabarkan dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab kalau bukan demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi di sini ditekankan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau itu tidak dijalankan, maka sama dengan menipu diri sendiri. Itulah momen kita dalam bulan September. Jadilah pelaku firman dan menjalankannya supaya kita tidak menipu diri sendiri. Sekarang kita masuk dalam perikop pada hari ini, yaitu perkataan Yesus tentang menghakimi. Apa
makna dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 tersebut. Dan apa tujuannya? Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia, bukan menghakimi. Itu yang utama. Dalam konteksnya penghakiman, ya, Yesus menekankan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataannya dan tidak menerimanya akan dihakimi oleh firman yang telah disampaikan. Jadi apabila ada orang, ya, tidak mendengar perkataan Yesus, ya, atau mendengar tapi tidak melaksanakannya. Tadi Yesus mengatakan tidak menghakimi, tetapi firman itu sendiri yang akan menghakiminya. Ya. Jadi firman yang telah disampaikan ini, itulah yang akan memberikan penghakiman. Ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab pada setiap individu atau setiap orang untuk merespon pesan kasih dan penebus yang memberikan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi apabila orang tidak menerima keselamatan itu, firman itu sendiri yang akan menghakiminya. Yesus mengatakan dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, ya, bukan, tetapi menyelamatkan. Tapi apabila seseorang tidak menerima firman itu sendiri, ya, mendengar dan tidak menerimanya, tadi kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 22, ya, orang yang mendengar firman tapi tidak menjalankannya, dia menipu dirinya sendiri. Jadi Yesus juga mengatakan bukan Yesus menghakimi, tapi firman itu sendirilah yang akan menghakiminya, karena dia telah menipu diri sendiri. Para ahli kitab juga menyoroti bahwa penghakiman di sini bukan hanya tentang sikap Tuhan Yesus yang adil, tetapi juga tentang, ya, perilaku manusia untuk menerima atau menolak dia. Jadi di sini dikatakan, ahli kitab mengatakan bahwa menyoroti bahwa penghakiman di sini bukan hanya tentang sikap Tuhan Yesus yang adil, ya, bukan,
tetapi juga tentang pilihan manusia. Jadi ada choice, pilihan, kebebasan, kehendak memilih, menerima atau menolak Dia. Jadi ada pilihan. Kalau dalam ilmu Seven Habits mengatakan everybody freedom to choice. Jadi semua orang bebas untuk menentukan pilihan. Nah, dan juga semua orang bertanggung jawab atas pilihan. Nah, di sini apakah menerima Yesus atau menolak itu adalah pilihan. Nah, karena penghakiman di sini bukan hanya tentang sikap Tuhan Yesus yang adil, tapi ada kalanya adalah perilaku manusia menentukan pilihan sendiri, menerima atau tidak. Nah, dengan demikian ajaran ini mengajak kita untuk hidup dalam pengertian dan kasih akan Tuhan. Jadi pengertian akan kasih Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah anugerah. Keselamatan itu anugerah. Jadi kita diselamatkan dengan kasih Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian ajaran ini mengajak kita untuk hidup dalam pengertian dan kasih akan Tuhan, serta mengambil bagian dari mana? Dari rencana keselamatan itu. Jadi, apakah kita mau mengambil bagian dari rencana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan? Nah, karena Tuhan sendiri datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan dunia, bukan menghakimi. Pertanyaan bagi kita, maukah kita mengambil dari bagian keselamatan tersebut? Itu yang menjadi pokok permasalahannya pada ayat tersebut. Maka perkataan Yesus tentang menghakimi, Dia tidak menghakimi tapi menyelamatkan. Dengan keselamatan itu, apakah kita mau ambil bagian? Bebas untuk memilih. Mau kita ambil atau mau kita lepas. Kalau kita mau mengambil keselamatan itu, maka undangan perjamuan pesta dari Allah akan kita terima. Dengan menyediakan daging-daging yang gemuk dan anggur yang berkualitas. Perjamuan pesta yang diadakan oleh Tuhan Allah di Sion yang baru atau the News of Jerusalem. Nah, jadi di sini ada pilihan. Nah, kemudian Yohanes 12 ayat 47 ini, ayat ini adalah menegaskan bahwa tujuan utama Yesus adalah untuk membawa keselamatan, bukan penghakiman. Ini intinya, Nah, hal ini menunjukkan bahwa kasihnya yang besar kepada
manusia, mengajak setiap individu untuk merespon dengan iman, ya, sola fide. Kita diselamatkan hanya karena iman, percaya, dan sola gratia. Keselamatan itu anugerah, tetapi itu diselamatkan kita hanya dengan iman. Nah, kemudian dirangkum semuanya berdasarkan Skriptura, atau hanya Alkitab yang dapat membenarkan semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Nah, hal ini menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia, mengajak setiap individu untuk merespon dengan iman terhadap firman-Nya. Nah, dalam konteks ini, ya, penghakiman bukan keputusan sepihak dari Tuhan. Jadi penghakiman itu bukan hanya keputusan dari Tuhan, ya. Nah, melainkan, ya, hasil pilihan manusia dalam menerima atau tidak, atau menolak pesan keselamatan yang Yesus berikan. Itulah tadi dikatakan, ya, banyak orang mendengar tapi tidak melaksanakan. Tapi Tuhan tidak menghakimi. Nah, tapi penghakiman itu datang karena pilihan manusia, ya. Kita dihakimi, ya, itu atas pilihan kita sendiri, menerima atau tidak pesan dari Tuhan, keselamatan yang diberikan, ya. Karena kita lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ya. Begitu besar kasih setia Allah, ya, maka anaknya yang tunggal Tuhan kita diberikan ke dunia ini, ya, agar orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi bukan binasa, dan kemudian menginginkan pertobatan manusia. Jadi penghakiman itu adalah pilihan daripada manusia, bukan hanya karena Tuhan menghakimi manusia, bukan. Tuhan menentukan pilihan, dan atas pilihan kita, ya, yang kita lakukan di dunia ini, yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa keselamatan itu, Tuhan mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui Aku, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Jadi keselamatan itu sudah ditunjukkan kepada kita. Dan penghakiman itu bukan sepihak dari Tuhan, tetapi atas pilihan kita. Itu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi semua itu berpulang kepada manusia. Jadi itulah makanya Tuhan bukan menghakimi, tetapi adalah menyelamatkan. Tetapi atas pilihan kita, Tuhan memilih bagaimana pilihan kita. Itulah dikatakan dalam perikop pada hari ini, bahwa perkataan Yesus tentang penghakiman tersebut. Jadi penghakiman itu datangnya adalah atas pilihan kita untuk memilih keselamatan atau menolak keselamatan tersebut. Berlaku bagi seluruh
umat manusia di dunia ini tanpa kecuali. Itulah perikop hari ini dalam ayat inti. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Nah, ini kabar baik untuk bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Apa tujuan daripada pasal 15 ayat 7 sampai 13? Apa kira-kira makna dan tujuan ayat ini? Nah, Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 ini menyampaikan pesan penting ya mengenai penerimaan ya antara orang-orang percaya, baik yang berasal dari bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi menyampaikan pesan penting ya mengenai penerimaan antara orang-orang yang percaya, baik Yahudi ataupun bukan Yahudi. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ya, Rasul Paulus mengingatkan semua orang untuk saling menerima satu sama lain. Bagaimana Kristus telah menerima kita agar kita dapat memuliakan Allah dengan satu suara. Jadi bangsa-bangsa lain, Yahudi dan non-Yahudi, dapat memuliakan Allah dengan satu suara. Terpujilah Tuhan. Itulah yang digambarkan, dipesankan oleh Paulus, supaya semua orang untuk saling menerima ya satu sama lain, sebagaimana Kristus telah menerima kita. Jadi semua bangsa menerima satu sama lain dalam ayat ini ya, sebagaimana Kristus telah menerima kita. Dan untuk bersinergi menjadi satu suara, satu iman, kepercayaan, taat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang ke dunia. Inilah pesan daripada perikop ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari masing-masing ayat ya, dalam konteks ayat 7 itu Paulus menekankan nilai kerukunan dan penerimaan antara sesama umat ya yang Kristiani. Jadi bagaimana ya menekankan nilai ya kerukunan itu dijaga sesama umat Kristen. Itu di dalam ayat 7. Nah, ia menunjukkan bahwa Kristus datang untuk melayani orang Yahudi dan juga membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi terbuka kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain, bukan hanya Yahudi. Nah, dan itu sudah pernah dijalankan oleh Petrus waktu dia diundang oleh
Cornelius yang bukan Yahudi tapi orang Italia, dan bahkan dengan kelompoknya banyak yang belum mengenal Tuhan. Tetapi sengaja diundang oleh Cornelius supaya Petrus menjelaskan siapa sebenarnya Tuhan Allah itu. Maka dijelaskan oleh Petrus bahwa Tuhan Allah adalah tidak diskriminasi dan Dia sayang kepada semua umat manusia. Dengan penglihatan dia, waktu Allah memberikan semua jenis binatang berkaki 4 dan semua binatang liar dan semua binatang yang menjalar, ya, dan burung-burung diserahkan oleh Tuhan Allah, sembelih dan makan, tidak najis. Demikian juga Petrus melayani Cornelius, ya, bahwa kabar baik itu sampai juga kepada orang yang bukan Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Dan inilah ditekankan pada ayat 7 di sini bahwa memberikan pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian yang kedua di ayat 8, Paulus menjelaskan bahwa hal ini telah dinyatakan melalui nabi yang menubuatkan bahwa bangsa-bangsa lain akan memuji Allah, ya, dan mengutip kitab suci yang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi juga diundang bersukacita dalam Allah, seperti Cornelius yang kita sebutkan tadi. Jadi sudah menjadi terbuka kabar baik itu kepada semua bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, termasuk bangsa Indonesia, khususnya bangsa Batak, menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi hidup sejati dan kekal. Nah, kemudian di dalam pasal terakhir di ayat 13 katakan, Paulus mengungkapkan harapannya. Nah, ini ada harapan agar Allah sebagai sumber pengharapan memenuhi hati umatnya dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka dapat beroleh kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi kesimpulan yang diberikan oleh Paulus di sini bahwa Allah sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya, ya, untuk memenuhi kepada semua umatnya dengan sepenuh hati, dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka dapat beroleh kekuatan, diteguhkan oleh Roh Kudus, sehingga kita layak menjadi rumah Tuhan, seperti dikatakan oleh Daud, saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya. Kalau kita sudah dikuatkan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi rumah Tuhan. Maka kalau kita sudah rumah Tuhan, tentu ya kita akan sulit berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, ya, sepele, kita pergi misalnya main kartu, ya, main judi, atau main dengan perempuan, ya,
kita tidak layak jadi rumah Tuhan. Tapi kalau kita rumah Tuhan, itu semua akan tidak bisa lagi mempengaruhi kita. Sama seperti pernyataan Daud. Nah, terakhir tadi dikatakan Paulus bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Nah, sehingga damai sejahtera akan melekat pada kita, dikuatkan dengan Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 36 sampai dengan 39. Kasih Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Nah, apa makna daripada pasal 8 ayat 36 sampai 39 ini? Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa pesan daripada ayat tersebut menyampaikan pesan yang mendalam, ya, tentang cinta dan perlindungan Allah terhadap umatnya. Jadi kasih sayang Allah dan perlindungannya terhadap umatnya ditunjukkan dalam pasal 8 ayat 36 sampai 39 ini. Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Cinta dan perlindungan Allah terhadap umatnya, ya. Nah, dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat, ya, memisahkan kita dari kasih Allah, baik itu kesulitan, penganiayaan, atau bahkan kematian sekalipun, ya. Jadi kalau kita menghadapi kematian atau ancaman, kesulitan, tidak ada yang bisa memisahkan kita, hubungan kita dengan Allah. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah sudah memberikan yang terbaik bagi manusia. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, tidak bisa memisahkan kita. Inilah tujuan atau makna daripada pasal 8 dengan ayat 36 sampai 39 ini. Nah, kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-36, ya. Paulus mengutip itu dalam Mazmur 44, ya, pasal 44 ayat 23. Nah, karena Tuhan Allah kita, ya, kita ikuti, jadi nampaknya kita ini sudah dianggap seperti domba-domba, ya, yang akan disembelih, ya, karena menghadapi tantangan. Kita pengikut Tuhan, jadi tantangan itu seolah kita seperti domba-domba yang akan disembelih. Tapi Tuhan mengatakan, tidak demikian, ya. Dalam ayat selanjutnya, Ia, ya, menekankan lebih dari sekedar penakut melalui Dia yang mengasihi kita. Jadi dalam Roma pasal 8 ayat 37 itu dikatakan adalah sebagai berikut, ya. Dalam Alkitab tertulis dalam pasal 30, dalam ayat 36 dikatakan tadi bahwa sepanjang hari kami hidup di dalam bahaya maut karena Engkau. Kami diperlakukan seperti domba-domba yang disembelih. Tapi di sini dikatakan tidak. Nah, malah
Di dalam semua itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kita ya tidak seperti anggapan orang apabila mengikuti Dia, kayaknya kita seperti domba-domba yang akan disembelih. Tapi dikatakan tidak. Ya, dikatakan di sini tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Kalau Daud mengatakan ya, Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan apapun. Itu ditulis dalam Mazmur 23 ayat yang 1. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Jadi benar-benar kalau kita berada di dalam Tuhan, tidak ada yang akan mengganggu. Bahkan tadi dikatakan ya, walaupun ada penganiayaan atau penindasan, bahkan kematian pun yang akan merenggut kita, tidak bisa dipisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kalau dikatakan oleh Amsal ya, dalam Amsal 24 ayat 3 ya, dikatakan orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, setiap orang bijak tidak akan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Karena orang bijak tidak bisa menjamin kalau dia hidup 1 jam lagi, besok atau lusa. Tidak bisa menjamin. Maka untuk menjamin hidupnya, dia selalu berdoa, Tuhan bersamaku setiap kepergian, setiap kemana, selalu Tuhan di dalamnya. Itulah beda orang bijak dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia masih menjamin, oh besok masih bisa hidup, udahlah, tidak usah berdoa juga hari ini, besok aja, tunggu ya. Nah, inilah bedanya orang bijak dan orang bodoh. Nah, sekarang kita dikuatkan dalam perikop hari ini ya, yang dalam bacaan malam ini ya, katakan bahwa kasih Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Jadi sudah diberikan, disempurnakan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian pada ayat 13 Paulus menekankan ya, tadi harapan ya, agar Allah sumber. Nah, kalau di bacaan malam ini dikatakan bahwa menjadi kesimpulan dari pasal 8 ayat 38 dengan 39. Nah, ini menggarisbawahi bahwa keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun termasuk hidup atau mati ya, atau penguasa baik ya yang ada sekarang maupun yang akan datang dapat memisahkan kita dari Allah. Jadi apapun penguasa sekarang dan yang akan datang, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian hal ini ya mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu abadi ya, dan
sejati, ya, tak peduli gangguan apapun situasi yang kita hadapi. Jadi dengan kasih Allah, ya, yang menjadi pegangan kita, apapun gangguan yang kita hadapi, baik dari penguasa atau siapapun, tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Karena Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai perantara. Sehingga hubungan kita dengan Allah tidak bisa ada yang memutus tali rantai, karena diikat oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan Yesus Kristus, kita sudah menyatu dengan Allah. Karena Yesus mengatakan, saya ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam saya. Bapa mengenal saya dan saya mengenal Bapa. Kalau Anda sudah berada dengan saya, berarti sudah berada di dalam Bapa. Itulah makanya dikatakan oleh Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Nah, sekarang kesimpulan kita pada hari ini, ya, dikatakan bahwa yang pertama tadi tentang penghakiman, ya, bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Kalaupun ada penghakiman, itu adalah atas pilihan kita. Adanya penghakiman, ya, karena kita ada dua pilihan, mengikut Yesus atau tidak. Kalau kita sudah mengikut Yesus, tidak ada lagi penghakiman. Tapi karena ada dua pilihan itu, maka ada penghakiman. Maka Yesus mengatakan, saya bukan menghakimi, tapi menyelamatkan. Jadi tidak ada penghakiman kalau kita sudah pure pengikut Yesus. Ya, kita lihat, kalau Adam dulu tidak jatuh dalam dosa, kita ini enak semua, bebas, tidak ada yang penghakiman, semua berada di Taman Eden, ya. Tapi karena Lucifer turun dari surga, mengacau dunia ini, ya, diganggulah, maka ada penghakiman. Sepanjang memang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada penghakiman, kita diterima langsung. Tapi karena ada penilaian percaya atau tidak, dan percaya ini pun, ya, terus menerus atau hanya sementara. Nah, maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai, ya, pada suatu saat bila. Nah, jadi ada bilanya, kita tidak lemah. Artinya keyakinan kita itu berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Seperti Daud, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Rumah Tuhan adalah diri kita. Kalau kita berada di dalam rumah Tuhan, dalam diri kita sepanjang masa, berarti kita Roh Kudus yang berada. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa kabar baik itu bukan hanya Yahudi, tapi juga termasuk bangsa-bangsa lain semua. Nah, kemudian dengan perantaraan Kristus kita diselamatkan dan tidak terputus hubungan dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita
bisa mendapatkan Roh Kudus untuk menjadikan diri kita sebagai rumah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.